Selamat pagi, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi hari ini kita boleh menikmati hari yang baru Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Sebelum kita melakukan pekerjaan kita, aktivitas kita di hari ini, mari kita luangkan waktu kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam pembacaan balap kita hari ini, yaitu 2 Tawarik 19 sampai dengan 2 Tawarik pasal 21. Dan pagi hari ini saya akan merenungkan firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat yang keempat, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, kita akan belajar dari kisah seorang raja Yehuda, yaitu Raja Yosafat. Sebagai seorang raja, tentu kita berpikir bahwa dia tidak akan pernah merasa takut. Minimal takut yang dirasakannya berbeda dengan rasa takut yang umum dirasakan oleh sebagian orang. Akan tetapi sebenarnya Yosafat juga sama dengan kita, yaitu dia pernah merasa takut. Nah saudara, dia takut ketika Bani Moab dan Bani Amon datang dalam jumlah yang sangat besar untuk menyerang Yehuda. Akan tetapi Yosafat melakukan tindakan yang benar ketika dia merasa takut. Meskipun dalam hatinya ada ketakutan yang besar, tetapi dia datang mencari pertolongan kepada Tuhan. Dia tidak mencari pertolongan kepada bangsa-bangsa lain atau kepada dewa-dewa lain. Dia mengambil keputusan yang benar, yaitu dia datang mencari Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan pun memberi kemenangan dengan cara yang ajaib kepada Yosafat dan seluruh bangsa Yehuda. Saudara yang terkasih, terkadang kita seperti Yosafat. Kehidupan kekristenan kita seolah baik-baik saja. Kita rajin ke gereja, bersaat teduh, dan rajin pelayanan. Tentu semua itu harus kita lakukan. Namun sementara kita lakukan yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, terkadang kita menjadi fokus kepada pekerjaan kita. Kita tidak menyadari bahwa kita mulai kehilangan kehausan untuk mendekat di kaki Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan semakin intim dengannya. Itulah sebabnya terkadang Tuhan menggunakan situasi tertentu, situasi yang akan mendesak kita sedemikian rupa, sampai akhirnya yang bisa kita lakukan hanyalah mengarahkan pandangan kita kepadanya dan berseru dengan segenap hati. Saudara yang terkasih, ketika kita benar-benar menyadari betapa kita membutuhkan Tuhan, saat itulah Roh Kudus akan mengobarkan keinginan yang menyala-nyala dalam hati kita untuk mencari Dia. Sebesar kehausan dan kerinduan kita akan Allah, sebesar itulah kuasanya yang akan bekerja dalam hidup kita. Kita punya Tuhan yang sangat luar biasa untuk kita andalkan, dan Dialah pribadi yang tepat untuk menolong kita di saat kita mengalami ketakutan di dalam kehidupan kita. Satu pujian mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan.
Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.